Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jimmy Sandi Prasetyo. Saya merupakan dosen dari D3 Usaha Perjalanan Wisata Sekolah Vokasi Universitas 11 Maret. Hari ini saya akan melakukan unjuk kinerja Tridharma Perguruan Tinggi khususnya dalam bidang pengajaran. Saya di D3 Usaha Perjalanan Wisata mengampu mata kuliah pengetahuan Wellness Tourism dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah Wellness Tourism berbicara banyak tentang atraksi dan aktivitas wisata kebugaran khususnya yang berbasis pada kearifan lokal. Pada mata kuliah ini diharapkan mahasiswa mampu memahami berbagai jenis wisata kebugaran yang ada di Indonesia untuk diimplementasikan ke dalam perencanaan paket wisata, kemudian di pemanduan wisata dan di pengembangan wisata. Kemampuan yang diharapkan dari lulusan D3 Usaha Perjalanan Wisata pada mata kuliah pengetahuan Wellness Tourism ini adalah mampu bekerja sama, berkomunikasi, dan inovatif dalam pekerjaannya, kemudian bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya. Berdasarkan hasil analisis informasi dan data, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Sedangkan untuk capaian pembelajaran untuk mata kuliah Wellness Tourism ini adalah mahasiswa mampu dan mempunyai pengetahuan, kemandirian, kejujuran dalam pengetahuan Wellness Tourism. Materi pokok pada pembelajaran pengetahuan Wellness Tourism ini terdapat beberapa, yang antara lain adalah kepariwisataan, kemudian destinasi nasional, dan tradisi daerah. Sistem perkuliahan yang kami lakukan untuk pengetahuan Wellness Tourism ini adalah dengan luring dan daring, sedangkan metode pembelajaran yang kami gunakan yaitu adalah simulasi, diskusi, kelompok, serta pembelajaran kolaboratif. Interaksi yang kami bangun antara dosen dan mahasiswa melalui berbagai diskusi dan tanya jawab. Sistem penilaian mata kuliah di pengetahuan Wellness Tourism ini yang kami gunakan dengan teknik penilaian partisipasi, unjuk kerja, tes tulis. Indikator penilaian yang kami gunakan adalah menjelaskan berbagai pengetahuan pariwisata nasional, menjelaskan pengetahuan daya tarik lokal, menjelaskan berbagai jenis wisata kebugaran, sehingga mahasiswa diharapkan mampu melakukan berbagai aspek tersebut. Baik, selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Sehat ya? Baik, kita akan mulai perkuliahan kita di pertemuan yang ke-6 ini, melanjutkan materi tentang memahami daya tarik pariwisata daerah mengenai spa dan meditasinya. Hari ini kita akan fokus pada aktivitas meditasi, terutama pada teknik membangun atmosfer. Namun sebelum perkuliahan kita pada pagi hari ini kita mulai, mari bersama-sama kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar diberi kemudahan dan kelancaran dalam proses pembelajaran kita pada pagi hari ini dan ilmu yang kita dapat bermanfaat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih untuk mas-mas mbak-mbak semuanya. Sebelum kita masuk pada materi kita, saya ingin mereview dulu tentang perkuliahan kita pada pertemuan sebelumnya mengenai meditasi, namun pada tahapan persiapan. Nah, masih ingat kira-kira untuk persiapan meditasi itu apa yang harus kita lakukan? Ada yang masih ingat? Oke, Mas Iwan, coba apa persiapan untuk meditasi? Setidaknya ada 2 unsur, Pak. Yang pertama itu melakukan asesmen kepada peserta, dan yang kedua itu mengklasifikasikan karakteristik peserta. Oke, berarti yang pertama adalah melakukan assessment. Good, betul Mas Iwan.
Jadi ketika kita ingin memulai meditasi, kita harus melakukan assessment. Kita harus lihat dulu peserta kita itu. Sebetulnya yang mereka butuhkan itu adalah model meditasi seperti apa. Nah, ini akan sangat penting ketika kita melakukan meditasi. Ketika kita tidak mengetahui sebetulnya si peserta kita itu yang dibutuhkan apa sih? Nah, ini akan salah metode dalam meditasi. Maka penting sekali dalam melakukan assessment. Assessment tidak hanya melihat kebutuhan dari peserta, namun juga melihat kontraindikatif. Jadi apa yang sebetulnya nggak boleh dilakukan, terus kemudian apa yang harus dilakukan dan sebagainya. Ketika form dari assessment ini kita berikan kepada peserta, maka di situ akan kelihatan oh si peserta ini butuhnya adalah 1, 2, 3 dan sebagainya. Itu. Selanjutnya adalah ketika kita berbicara yang kedua tentang apa tadi Mas Ben? Klasifikasikan karakteristik peserta. Karakteristik pesertanya. Kita lihat nih, mungkin bisa lihat dari rentang usia dulu. Oh dia itu usianya remaja, dewasa, atau sudah usia di atas 50, gitu ya, golden age dan sebagainya. Nah, ini akan penting dalam menentukan metode meditasinya. Oh ternyata untuk karakteristik mereka yang remaja, saya harus menggunakan model meditasi seperti ini. Untuk yang karakteristik dia itu dewasa atau dia itu sudah usia tua, oh saya karakteristik atau metodenya itu harus seperti ini. Nah, itu penting sekali. Nah, hari ini kita akan masuk ketika kita sudah kemarin memahami tentang persiapan meditasi. Hari ini kita akan belajar sebetulnya aktivitas meditasi itu seperti apa sih? Nah, penting sekali bagi kita di dunia pariwisata ini, khususnya dalam memahami daya tarik pariwisata daerah mengenai sepadan meditasi, untuk paham kalau suatu saat Mas Mbak ini menjadi tour planner, merancang paket spesialisnya di wellness, itu kan paham oh ternyata untuk bisa mencapai meditasi ini, aktivitas yang saya butuhkan ini, saya akan mengecek nih di tour planner itu. Di hari pertama jadwal pagi saya akan melakukan sarapan yang vegan, mungkin menu-menunya itu sehat. Setelah sarapan saya akan melakukan plantation, tour ke kebun kopi, kebun teh. Nah di situ dia akan jalan-jalan relax. Setelah itu dia akan melakukan aktivitas meditasi. Nah, meditasi itu yang seperti apa? Inilah pentingnya bagi seorang tour planner dan pemandu wisata maupun travel konsultan untuk memahami oh ternyata yang dibutuhkan di meditasi itu ini dan ini, sehingga nanti ketika kalian merancang paket, kalian memandu itu paham karena kalian sudah melakukannya dan kalian akan memahami bahwa untuk bisa ikut paket aktivitas meditasi ini sekian menit, perjalanannya sekian, pelaksanaannya sekian, setelahnya sekian. Jadi on push-nya itu akan dipahami betul dari awal sampai akhir. Nah, saya akan memutarkan video untuk pengantar sebetulnya seperti apa sih ketika kita berbicara membangun atmosfer itu. Nah, ini kita mas-mas buat semuanya bisa mencermatinya. Masa pandemi membawa perubahan, semua orang jadikan kesadaran dengan pentingnya menjaga kesehatan. Kebugaran menjadi perbincangan dalam era new normal. Virus jadi ancaman pola hidup menyesuaikan, termasuk dalam acara-acara. Semarang menyimpan sejarah dari masa sebelum kemerdekaan. Kota Lama adalah saksi besarnya perkembangan era kolonial. Kini jadi warisan wisata. Lebih penting menjaga budaya. Dari kota ini kita akan menjelajahi wisata lebih dalam, bercerita banyak tentang kearifan lokal. Saya Jinsani, ikuti perjalanan. Oke, dari video tadi Mas Mbak akan melihat bahwa ketika kita ingin membangun sebuah atmosfer, itu diciptakan dalam berbagai aspek. Tidak hanya bagaimana kita berbicara, tetapi adalah apa yang kita sampaikan itu memiliki makna. Di situ akan terlihat, oh si omongan kita ini akan memiliki jiwa, gitu ya. Jadi dia itu akan seolah-olah mengguideline kita untuk mengikuti apa yang menjadi instruksi dari yang disampaikan tadi.
Nah, lalu seperti apa sih sebetulnya kalau kita berbicara tentang tahapan di meditasi itu? Setidaknya itu ada 3. Yang pertama itu adalah konsentrasi, yang kedua adalah kontemplasi, dan yang ketiga adalah samadhi. Nah, berbicara tentang konsentrasi, kondisi fokus untuk memusatkan pikiran pada objek meditasi. Seseorang diharuskan untuk selalu fokus dan mengabaikan pikiran-pikiran yang muncul selama proses meditasi. Artinya, dari awal peserta ini harus sudah memiliki fokus bahwa dia itu mengikuti meditasi. Dia harus concern. Apakah kita bisa memaksa seseorang untuk ikut meditasi? Bisa nggak kira-kira? Tidak. Karena ketika dari awal memang dia tidak punya interest, tidak punya keinginan, sekalipun dia ikut yang namanya meditasi, maka feel yang akan dia dapat pasti berbeda. Dia tidak akan merasakan apa yang menjadi instruksi kita dan sebagainya. Terus kemudian yang kedua, kontemplasi, membangun atmosfer. Nah, ini yang paling penting dalam tahapan meditasi aktivitas ini. Itu yang penting adalah membangun atmosfer, yaitu tahap di mana individu mengalami fokus yang penuh dan cenderung tidak terganggu. Artinya dia sudah punya yang namanya pikiran itu sudah mengikuti apa yang menjadi instruksi dari si guru meditasinya. Dia benar-benar siap untuk mengikuti instruksi yang disampaikan. Pada tahapan ini biasanya pikiran yang muncul masih tetap ada, akan tetapi kecenderungan berkurang sehingga tidak muncul. Nah, artinya apa? Dia tuh masih punya kesadaran, tetapi dia tidak sepenuhnya. Ingat di sini ada kata-kata bahwa pada tahapan ini biasanya pikiran yang muncul masih tetap ada, tetapi kecenderungannya itu adalah berkurang. Nah, karena apa? Ini menjadi bridging, jembatan antara konsentrasi dengan samadhi. Artinya setelah misalnya ya kita berbicara itu ada pikirannya di sini konsentrasi, tapi kecenderungannya adalah berkurang. Dia sudah mulai pada leveling masuk ke tahapan samadhi. Nah, di tahapan samadhi ini adalah tahapan tertinggi, akan menyatu dan membahagiakan. Artinya seseorang itu sudah tidak punya preferensi apapun, tidak punya interest apapun. Secara tidak langsung dia sudah melepas beban-bebannya. Jadi orang yang tadinya di rumah itu mungkin dia kepikiran macam-macam ya. Dia itu mungkin sedang overthinking, mungkin dia sedang mengalami yang namanya traumatik, mungkin dia sedang mengalami kelelahan dengan berbagai aktivitas di dunia ini. Ketika dia ikut yang namanya meditasi ini pada level samadhi, dia akan merasa, oh ya, saya sudah melepaskan. Oh ya, saya sudah merelakannya. Oh ya, saya sudah mulai untuk tidak lagi berpikiran yang berlebihan dan sebagainya. Sehingga apa? Pada tahapan samadhi ini adalah dia sudah menyatu dan membahagiakan. Tahapan ini dikatakan sebagai tahapan yang meditatif karena pemusatan pikiran yang teratur dan kuat itu ada pada tahapan samadhi ini. Ya. Jadi mbak-mbak semuanya, ketika kita berbicara tahapan dalam meditasi itu, meditasi dikatakan berhasil manakala dia pada level samadhi, sudah pada level di mana melepas bebannya, dia sudah ikhlas, dia sudah merasa tenang, dia sudah merasa relax, yang tadinya itu overthinking dan sebagainya sudah hilang. Nah, pada level ini maka dia sudah dikatakan mencapai pada kesuksesan meditasi. Nah, teknik membangun atmosfer ada beberapa yang harus dilakukan untuk membangun atmosfer dalam meditasi. Pertama, buat posisi dan pikiran lebih tenang. Ya, jadi benar-benar harus buat posisi dan pikiran lebih tenang. Pandu peserta merasakan momen yang dimunculkan
baik melalui storyteller, video atau audio, atau intonasi suara sesuai dengan momen, buat dialog dengan momen yang ada, kemudian kembalikan kesadaran dengan melepas beban secara perlahan, dan yang terakhir adalah peserta dalam kesadaran penuh dan merasa berkurang. Kita akan ulangi dari posisi awal, buat posisi pikiran lebih tenang, jadi dia betul-betul relax ya, dengan berbagai pendekatan. Misalnya nih, tarik nafas ya, inhale and exhale, inhale and exhale. Jadi dia diatur dari cara bernafasnya. Pandu peserta merasakan momen yang dimunculkan. Ini bisa dengan berbagai pendekatan. Di sini disampaikan bisa melalui dengan storyteller, video, audio, atau intonasi suara sesuai dengan momen. Mas enggak semuanya ketika tadi saya berbicara, intonasinya apakah sama? Pasti akan naik turun. Dalam rangka apa? Dalam rangka intonasi juga mampu membangun atmosfer, membuat seseorang untuk tetap on point pada diri kita. Orang akan cenderung memperhatikan apa yang kita sampaikan. Nah, terus kemudian buat dialog dengan momen yang ada. Kembalikan kesadaran. Nah, ini setelah selesai, artinya dia setelah selesai meditasi dia harus kembali. Jadi pelan, bebannya dihilangkan, peserta dalam kesadaran penuh, sehingga nanti ketika dia sudah selesai meditasi, harapannya adalah dia akan kembali fresh, pikirannya kembali segar, gitu ya. Oke. Nah, Mas Mbak semuanya perhatikan, kira-kira ketika kalian melihat gambar yang ada di depan, apa yang kalian rasakan? Damai, oke. Ada lagi? Apa kira-kira? Suasananya sampaikan apa? Hangat. Oke, kehangatannya sebuah suasana yang hangat. Entah itu muncul karena kekeluargaan, entah karena pertemanan dan sebagainya. Gitu ya. Ada lagi? Sejuk, oke. Karena melihat gambar yang seolah-olah penuh dengan pepohonan, jadi terasa sejuk. Nah, ketika gambar ini secara tidak sadar, Mas Mbak semuanya sudah dituntun untuk merasakan apa yang ada di gambar ini. Selanjutnya kalau misalnya nih gambar ini saya kasih suara gitu ya. Nah, ketika Mas Mbak semuanya terus kemudian melihat ada foto gambar yang di depan ini dengan suara yang kalian rasakan ini apa? Rasakan. Beda nggak kira-kira perasaannya? Beda. Terus tadi kalau kita lihat kembali ke awal tadi, munculkan dialog, ya. Ketika kita berbicara membangun atmosfer di awal tadi, di situ ada komponen munculkan di dialog. Contoh, nah, tarik nafas, keluarkan, tarik nafas, dan keluarkan. Tiba-tiba kalian akan kembali ke sebuah rumah yang ada di pedesaan, di mana rumah itu penuh dengan kehangatan, penuh dengan kebahagiaan, dan Mbak semuanya merasakan sambutan yang hangat dari keluarga. Ini yang disebut dengan dialog. Nah, kira-kira dapat gak apa yang saya sampaikan di awal tadi? Kalau kita kembali ke depan, nah ini teknik membangun atmosfer, buat posisi dan pikiran lebih tenang. Dimulai dengan apa? Guideline, tarik nafas, keluarkan, tarik nafas, keluarkan. Secara tidak langsung kalian sudah mulai untuk merelaksasi tubuh kalian. Kemudian yang kedua, pandu peserta merasakan momen dimunculkan baik melalui storyteller, video atau audio. Dan yang saya gunakan tadi adalah kita menggunakan gambar dan audio atau intonasi. Ya, ketika saya menyampaikan tadi pasti dia akan naik
turun. Dan secara tidak langsung saya sedang mengguide kalian untuk mengikuti instruksi saya. Ya, buat dialog tadi saya menyampaikan seolah-olah kalian masuk ke sebuah desa di rumah yang kecil sederhana disambut dengan kebahagiaan keluarga. Nah, kembali ke kesadaran penuh, relax, pelan-pelan menjadi sadar dan dia akan muncul relax, tenang kembali. Nah, inilah yang disebut dengan teknik membangun atmosfer. Bagaimana kita tidak hanya memahami secara teori, namun juga mampu melakukannya dari awal sampai akhir. Dan kalian harus punya kompetensi ini sebagai seorang pemandu wellness. Kalian harus punya kompetensi dalam membangun atmosfer, terutama pada bidang meditasi. Nah, hal yang mendukung teknik membangun atmosfer itu ada lingkungan yang positif. Kemudian ada kesiapan pribadi peserta, melepas segala pikiran dan prasangka yang berlebihan, instruksi yang didapat yang dapat dipahami, saling menghargai antar peserta. Nah, lingkungan yang positif itu adalah berkaitan penuh dengan bagaimana kita memulai sebuah meditasi. Lingkungan yang positif di sini faktornya macam-macam. Artinya mendukung, entah itu dengan tidak adanya noise, tidak ada suara yang mengganggu, kemudian mungkin ada desiran angin dari sebuah pohon, mungkin ada kicauan burung, dan itu adalah mampu merelaksasi diri kita. Kesiapan pribadi peserta, artinya peserta dari awal memang dia itu sudah siap untuk mengikuti meditasi, melepas segala pikiran dan prasangka. Nah, ini harus digagalkan, dipandu, dan kemudian instruksi yang dapat dipahami, saling menghargai antar peserta. Nah, dari satu peserta dengan peserta lainnya itu harus memiliki yang namanya rasa saling menghargai, tidak mengganggu dan mendukung, sehingga akan tercapai sebuah lingkungan tadi ya, akan mencapai sebuah atmosfer yang itu mampu membuat si kualitas meditasi kita itu menjadi sangat baik. Nah, wellness yang holistik mencakup body, mind, dan soul. Nah, jadi kalau kita dari kemarin sudah membahas tentang meditasi ini, gitu ya. Jadi materi kita itu kalau kemudian kita ekstraksi, kita bisa pahami bahwa untuk mencapai sebuah meditasi, kira-kira yang dibutuhkan itu adalah penyatuan antara body, mind, dan soul. Badannya dia itu juga menyatu dengan pikirannya dan jiwanya, sehingga dia akan tercapai yang namanya holistik. Jadi meditasi itu akan tercapai. Oke, jadi materi kita hari ini cukup sekian ya. Sampai ketemu di sesi healing berikutnya. Perkuliahan bukan soal bagaimana kita belajar, tapi bagaimana kita memahami dan mampu mengimplementasikan. Harapan saya, Mas Mbak semuanya, ketika mengikuti perkuliahan wellness ini nanti dapat mempraktekannya, sehingga kalian akan menemukan, oh ternyata saya punya potensi di sini, oh ternyata saya punya keahlian di sini yang sebelumnya itu tersembunyi dan sekarang menjadi unlock skill. Jadi kemampuannya itu akan terbuka karena kalian sudah menemukan, oh ternyata saya punya potensi di sini. Nah, dari materi yang saya sampaikan tadi, ada yang ingin ditanyakan? Oke. Selain ini Pak, setelah kita lebih bikin atmosfer di momen itu kan, betul. peserta yang terlalu misalnya kayak larut menghayati momennya itu gimana? Oke, nah ini ada beberapa kasus, betul, terima kasih Mas Tobi. Jadi ada beberapa kasus di mana ketika kita saat melakukan meditasi itu karena mungkin dia masalah atau bebannya itu yang berat gitu ya, akhirnya dia itu akan larut karena merasa hatinya itu sudah lama untuk tidak diistirahatkan gitu. Hatinya itu sudah lama karena menanggung beban yang berat tadi, akhirnya ketika dia ikut sesi itu merasa seolah-olah itu keluar semua, jadi benar-benar lega. Nah, karena sudah merasa lega, akhirnya dia larut, kadang bisa menangis sampai 5 menit, 10 menit. Nah, sebagai seorang healer tadi ya, di meditasi tadi, sebagai seorang guru meditasi tadi,
sebaiknya kita memang mendampingi agar peserta ini kemudian tadi jangan sampai dia itu pada poin tidak kembali tadi aja, dia kan harus sini di terakhir itu. Nah, kembali kesadaran dengan melepas beban secara perlahan, peserta dalam kesadaran penuh dan merasa berkurang bebannya. Artinya ketika dia itu sudah selesai meditasinya, sebisa mungkin kita mendampinginya. Artinya tetap pasti ada momen seperti itu, peserta yang kemudian dia masih larut dengan memorinya. Suatu ketika mungkin dia kangen sekali dengan orang tuanya yang sudah tidak ada. Ketika itu kita perlu mendampingi bagaimana agar kemudian oke, kamu tidak sendiri, ayo kembali lagi dan sebagainya. Jadi ini harus kita bawa lagi kesadaran kita dampingi untuk bisa dia relax lagi, tenang lagi, emosionalnya kembali turun sehingga pada dia mulai plong ya. Kita tidak perlu menghentikannya karena dia sedang pada fase rilis, dia sedang melepas bebannya. Dampingi, tenang, kemudian kita atur agar dia kembali sadar penuh. Gitu ya Mas Fabian. Benar ya? Ada lagi? Oke, Mbak Inita, silakan. Yang di slide terakhir itu. Slide terakhir ya? Ya. Oke. Lingkungan yang positif itu maksudnya lingkungan yang bagaimana Pak? Baik. Terima kasih Mbak Inita. Jadi kalau kita berbicara tentang lingkungan yang positif, itu bukan hanya terjadi karena faktor dari alam, tetapi juga didukung oleh berbagai aspek. Contoh, peserta ketika dia itu saling memahami, saling bisa mengerti, tidak mengganggu satu sama lain, itu juga menjadi lingkungan yang positif. Ketika kita berbicara tentang konsep peralatannya, itu juga menjadi lingkungan yang positif. Artinya lingkungan positif ini tidak hanya semata-mata dibentuk oleh alam, namun juga perpaduan berbagai aspek. Penentunya itu banyak, faktornya itu banyak. Penting sekali kita memilih tempat meditasi agar dia itu bisa membangun atmosfer dengan cara adalah mencari lingkungan yang mendukung. Nah, interpretasi lingkungan di sini tidak hanya berbicara alamnya, tetapi juga bisa dari pesertanya, bisa dari sarana dan prasarananya. Kira-kira begitu Mbak Ninita. Jadi pahami ya? Baik, ada lagi? Oke, sudah clear ya? Saya rasa sudah cukup kita untuk perkuliahan di pagi hari ini. Terima kasih banyak. Saya lihat Mas Mbak semuanya sangat memperhatikan dan kira-kira menarik ya kita perkuliahannya hari ini. Kita membahas tentang meditasi di mana itu di era-era sekarang itu sangat dibutuhkan. Banyak sekali kalau kita lihat di berbagai media sosial itu orang sedang FOMO, orang sedang mencari tempat-tempat untuk rilis, relax dan healing. Salah satunya adalah dengan sarana meditasi ini. Itu baik, kita akhiri perkuliahan kita hari ini kita tutup dengan doa ya, karena Tuhan diberi kelancaran dan kemudahan. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dan sampai ketemu minggu depan. Terima kasih semuanya. Terima kasih.